Baik, kita lanjutkan presentasi kali ini. Saya akan mempresentasikan hasil telaah RPP bagian saya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Halo? Sudah, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil telaah RPP saya yang bernama Nevaaro Herapa SE. Nah, nama sekolahnya itu SMA Negeri 2 Alasa, mata pelajarannya ekonomi, materi pokoknya tentang ketenagakerjaan, kelasnya kelas 11 semester ganjil. Nah, kita mulai dari bagian tujuan indikator capaian pembelajaran. Nah, pada bagian A, B, C, untuk penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar, saya memberikan nilai 9 karena sudah sangat baik sekali penjabaran KI dan KD dijabarkan pada indikator pembelajaran. Kemudian yang bagian B, kesesuaian indikator dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, menurut saya kurang terkait gitu. Karena kurang terkait itu saya memberikan nilai 6. Alasannya karena ada indikator pembelajaran yang tidak berurut. Contohnya di IPK 3.335 berada pada tingkatan C4, sedangkan setelah itu turun pada IPK 3.3.6 berada pada tingkatan C2. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat pada bagian RPP di bawah lampiran selanjutnya. Saya lanjutkan terlebih dahulu ke bagian C, peringkat atau level rumusan aspek sikap. Untuk rumusan aspek sikap di sini RPP yang dibuat oleh Nevaaro ini tidak memiliki penilaian sikapnya gitu. Jadi saya memberikan nilai 1 karena tidak ada aspek sikap pada tujuan pembelajaran. Alasannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke bagian D-nya, peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Nah, saya memberikan nilai 8 karena indikator capaian pembelajaran sudah memenuhi syarat minimal tagihan 3.34 itu menganalisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, kemudian bagian E, peringkat atau level rumusan aspek keterampilan. Nah, saya memberikan poin 8 karena IPK mencakup sampai pada menyajikan sesuai dengan syarat minimal tagihan. Baik, kita lanjutkan ke bagian F, keterukuran rumusan indikator. Saya memberikan nilai 9 karena sudah sangat jelas semua indikator pembelajaran secara spesifik dan mudah diamati dan diukur. Kemudian bagian G, itu rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD. Namun saya memberikan nilai 3 karena tidak memuat aspek sikap dan tujuan pembelajaran harusnya dibuat dengan narasi atau paragraf. Baik, kita lanjutkan ke bagian H, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS atau literasi atau 4C. Namun saya memberikan nilai 6 karena sebagian besar sudah mengimplementasikan HOTS dan literasi. Itu cirinya terdapat pada poin 3.34 itu KI-nya. Menganalisis upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 3.31 mendeskripsikan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Baik, kita lanjutkan ke bagian langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya bagian A-nya mengenai kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, perpaduan pengetahuan, konten, pedagogik, dan teknologi. Saya memberikan nilai 5 karena materi ajarnya hanya menggunakan link YouTube dan buku ekonomi, sehingga tidak mencapai kurang lengkap gitu. Hanya sebatas mengenai materi ajar dan link YouTube dan buku ekonomi saja. Baik, kita lanjutkan ke bagian B, kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Saya memberikan nilai 6 karena guru sudah menjabarkan lingkup materi dengan benar. Ini maksudnya hanya saja tidak menjabarkan secara benar dari sebagai sudut pandang gitu. Jadi tidak sampai pada poin 9. Jadi saya hanya memberikan sampai poin 6 saja. Kemudian selanjutnya bagian pengembangan materi dengan urutan logis, saya memberikan nilai 8
Itu kenapa alasannya? Guru mengembangkan materi dengan logis tapi hanya satu sudut pandang saja gitu. Hampir mencapai 9, tapi ada beberapa hal atau aspek yang menurut saya masih kurang gitu mencapai nilainya 9. Jadi saya memberikan hanya nilainya 8. Terus selanjutnya kita ke bagian D, pengembangan materi secara terpadu. Saling terkait dan dengan lainnya saya memberikan 6. Nah, kalau alasannya guru mengembangkan materi secara terpadu, namun belum ada keterkaitan antara materi, jadi hanya sebatas menjelaskannya saja, jadi belum ada keterkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Kemudian penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, menurut saya sebelumnya nilai yang saya berikan itu nilainya 2 ya, karena tidak ada sumber belajar berbasis penelitian pada RPP Nevaro ini. Kemudian dari pengaitan materi dengan kehidupan nyata, saya memberikan nilai 2 karena guru hanya menjelaskan materi secara definisi dan teori saja sehingga tidak mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi secara teoritis terus ini menjelaskan dari RPP-nya di sini yang dari Nevaro ini. Baik, kita lanjutkan ke bagian kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya memberikan nilai 9 karena model pembelajaran dan metode sesuai dengan berbasis HOTS dan TPEC. Kemudian selanjutnya ke bagian kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Saya memberikan nilai 9 karena alat bantu dan media pembelajaran sesuai dengan model dan tujuan pembelajarannya. Kemudian bagian ketiga tentang penilaian pembelajarannya. Nah, bagian A, keberadaan penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Saya memberikan nilai 2 karena guru tidak melakukan penilaian awal. Jadi RPP Nevaro ini tidak melakukan pretest pada saat bagian pendahuluan di RPP-nya itu. Nah, selanjutnya kita ke bagian keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Nah, saya memberikan nilai 6 karena penilaian proses pembelajaran sudah ada, namun tidak lengkap gitu. Jadi hanya proses pembelajaran saja. Jadi tidak secara lengkapnya gitu. Dari rubrik penilaian sampai dengan ya bagian pengayaan dan remedialnya itu belum ada. Gitu. Jadi saya hanya memberikan nilai 6. Kemudian yang terakhir mengenai kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, saya memberikan nilai 6. Alasannya instrumen penilaian hanya berbasis lembar kertas penilaian dan tidak memanfaatkan teknologi informasi. Baik, itulah pemaparan telaah RPP dari saya. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup. Saya bertanya. Oh, ada. Angkat Ya, tangan. silakan. Yang poin nomor 2, coba. Poin nomor 2. Ada yang pahmi itu belah bawah. Nah, dah, atas dikitan. Yang poin tuh, yang nomor terakhir yang F itu tuh apa? Iya, F ya, ini. Kan Pahmi ngasih nilainya 2. Alasannya guru hanya menjelaskan materi teori saja sehingga tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, kenapa dikasih poin 2 enggak 1 aja gitu? Oh, baik. Izin menjawab ya. Karena kenapa saya tidak mengasih langsung nilai 1 saja gitu ya. Kenapa saya menilai 2? Karena di dalam RPP-nya itu meskipun memang ya tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata, tapi materi yang dijelaskan di RPP ini tuh menurut kami sudah cukup jelas gitu. Nah, sehingga menurut kami sebagai poin plusnya dari karena tidak ada kaitannya dengan materinya dengan kehidupan nyata, tapi penjelasan di materi itu sudah cukup jelas dan rinci sih menurut kami. Jadi makanya kami kasih nilai 2 gitu. Ada poin plusnya di situ menurut kami. Itu sih. Oke, baik. Cukup. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Berarti kalau tidak ada yang ingin tanyakan,
saya cukupkan presentasi dari saya, maka akan melanjutkan ke anggota kelompok yang selanjutnya ya.